Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, tafsir pagi ini adalah surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 20. Ya Pak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, ya'rifunahu, mereka mengenalnya. Ini nyanya kepada siapa? Ini terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan mengenalnya itu kembali kepada kitab. Ada yang mengatakan mengenalnya nyanya kepada Nabi Muhammad. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, maka mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Nah, ini kan terasa terjemahnya agak ganjil ya, kalau kita nggak belajar tafsir. Berikut penjelasan dari Syekh Utsaimin. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu mubtada'un wa khabar. Jadi harus ada pengetahuan nahwu dan saraf supaya kita tidak tersesat. Orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka ialah orang-orang yang mengenalnya. Jadi karena dia diberikan kitab, dia kenal betul. Alladzina ya'rifunahu khabar. Ya, jadi alladzina humul kitab ya'rifunahu, itu alladzina mubtada ya'rifunahu khabar. Jadi orang-orang yang diberikan Alkitab pada mereka mengenal betul, ya, seperti mereka mengenal anak-anak sendiri. Humul yahudu wan nasara. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang ini? Ini kan juga termasuk mubham namanya. Orang-orang yang diberikan Alkitab pada mereka, siapa yang dimaksud? Karena irama Al-Quran ini kadang-kadang nyindir, nggak disebut namanya. Nah, maka yang dimaksud di sini adalah al-Yahudu wan Nasara, Yahudi dan Nasrani. Li'annaum akhira umat, karena mereka adalah akhir umat, karena indaha asru kitabiha, yang mendapatkan kitab. Jadi sebelum Nabi Muhammad datang, sudah ada ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Fahumul ladzina utul kitab. Mereka lah orang-orang yang diberikan Alkitab. Ya'rifunahu, yahtamilu ayyakunal makna ya'rifuna hadzal kitab, wa yahtamilu ayyakunal murad ya'rifunan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu, mengenalnya. Orang-orang yang diberi kitab mengenalnya. Nanya yang dimaksud ini yang mana? Ya, karena kata ganti orang, domir, itu selalu melihat teks.
Teks sebelumnya itu adalah kitab. Mengenal kitab itu. Ya. Tapi ini akan ada keanehan. Karena Allah menyatakan seperti mereka mengenal anak-anak sendiri. Nah, ini kan anak-anak, ini kan orang. Masa mereka mengenal kitab seperti mengenal anak-anak sendiri. Ini kan kayaknya kurangan. Ya, sama dengan iklan itu. Menanam kedelai, memelihara kedelai seperti memelihara anak sendiri. Ini kan namanya sinting. Ya kan? Ada iklan kan? Kami menumbuhkan, mengembangkan kedelai seperti memperlakukan anak-anak sendiri. Itu kan nggak cocok gitu. Karena ini ibaratnya anak. Anak berarti orang. Nah, berarti yang lebih pas, kata Syekh Utsaimin, yang di sini kembali kepada Nabi. Orang-orang yang diberi Alkitab mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak sendiri. Kenapa? Karena tanda-tanda ciri-ciri Nabi Muhammad itu ada dalam kitab mereka. Nah, karena mereka dikritik ini. Ya, karena mereka dikritik ini. Mereka sebenarnya tahu betul gitu sih. Maka itu mulai di-delete sama dia. Jejak-jejak Nabi Muhammad dihapus. Maka orang Nasrani sekarang teriak. Mana? Orang Islam ngomong katanya di kitab kita ada ciri-ciri Nabi Muhammad. Mana? Enggak ada kok. Nah, itu sedikit demi sedikit dibuang-buangin. Tapi masih ada jejaknya. Antara lain kata Mekah. Akan datang seorang laki-laki dari Mekah. Itu tidak lain. Enggak ada yang datang dari Mekah kecuali Nabi Muhammad. Nah, ini mungkin jangan-jangan ke depan mereka hilangkan juga. Ya, dinamain apa gitu, seperti Faran, dari bukit Faran. Faran itu sebenarnya isim fa'il dalam bahasa Farani. Farani itu adalah dua orang yang lari. Maksudnya lari dari Mekah ke Madinah, hijrah, yaitu Nabi Muhammad dan Abu Bakar Siddiq. Itu jejaknya masih ada. Ya, tapi mereka pokoknya di simpang-simpang ini. Yakni annalladzina utul kitab wa humul yahudu wan nasara ya'rifunan nabiyya. Mereka mengenal Nabi wa ala alihi wasallam kama ya'rifur rajul ibnahu. Seperti seseorang mengenal anaknya sendiri. Kalau seorang ayah mengenal anaknya sendiri kan nggak bakal keliru. Wa khussal abna li'anna ta'ala qaraj bil abna aktsar min ta'alluq bil banat. Kenapa di sini disebutnya anak laki-laki? Seperti mereka mengenal anak laki-laki. Kalau abna ini kan bentuk jama dari ibnun. Ya. Kalau tidak mempersoalkan kelamin disebutnya aulad. Kalau tidak mempersoalkan kelamin, anak aja pokoknya. Seperti yang disabdakan Rasulullah, idza mata ibnu Adam inqata amalu. Apabila mati anak Adam meninggal, maka terputus amalnya. Illa min salasin. Kecuali dari 3. Waladin sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa' bi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'ulahu, atau anak saleh. Nah, tidak disebut jenis kelaminnya. Ya, kalau anak laki-laki ibnun, anak perempuan bintun. Anak laki-laki ibnun jamaknya abna. Anak perempuan bintun jamaknya banat. Nah, kenapa Allah menulis ya'rifuna abna'ahum? Seperti mereka mengenali anak-anak laki-lakinya. Nah, karena di masyarakat Arab pada waktu itu lebih senang pada anak laki-laki. Jadi kalau punya anak laki-laki mereka bangga. Tapi kalau punya anak perempuan sedih. Yadussuhum alat turab. Bahkan kadang-kadang ada yang menguburnya hidup-hidup. Dhalla wajhum muswaddan. Jadi kalau orang yang punya level di masyarakat,
Begitu punya anak perempuan dia langsung malunya bukan main. Nah ini kebiasaan masyarakat Arab. Memalukan punya anak perempuan. Li'anna ta'aruqa rajul bil abna aktsar min ta'al bil banat. Karena rindunya ya, kangennya seseorang kepada anak laki-laki lebih daripada anak perempuan. Wa takunu ma'rifatul lil abna aktsar min ma'rifatil banat. Karena itu kenalnya seorang ayah terhadap anak laki-laki itu lebih daripada anak perempuannya. Hadza wajhun, tapi ini sifatnya nisbi ya. Ya artinya tergantung yang mana. Kalau orang Padang mah anak perempuan ya. Jadi bukan paternalistik. Nah, ya, tapi dari perempuan. Nah, kalau suku Jawa sama, laki perempuan sama. Ya, kalau Batak lebih kepada laki-laki. Contohnya itu. Marganya kan dari laki-laki. Wa haja akhar anan Nabi sallallahu alaihi wasallam zakarun fa huwa minal abna. Tapi di sisi lain memang nabi-nabi itu laki-laki. Jadi ada posisi-posisi tertentu yang tidak bisa ditempati oleh laki-laki, antara lain imam salat. Apabila makmumnya mix laki-laki dan perempuan, maka yang boleh mengimami laki-laki contohnya. Ya, begitu juga nabi-nabi semuanya laki-laki. Jadi memang Allah memberikan keistimewaan lebih kepada laki-laki. Tapi sebanding dengan tanggung jawabnya. Kalau kita kepengen pangkatnya, nggak mau tanggung jawabnya. Jadi laki-laki disebut dengan qawwam. Ar-rijalu qawwam 'alan nisa. Bertanggung jawab terhadap perempuan-perempuan. Selanjutnya, alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, maka mereka tidak beriman. Yahtamil an takuna khabaran li mubtadi mahdzuf. Boleh jadi ini ungkapan ini merupakan khabar dari mubtada yang dibuang. Subjeknya dibuang. Gimana takdirnya? Humul ladzina khasiru anfusahum. Orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Ya, ini kan ada ungkapan ini. Orang-orang yang merugikan mereka sendiri adalah mereka-mereka yang tidak beriman. Itu ya. Artinya secara lengkapnya orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, ya orang yang merugikan dengan mereka sendiri dengan tidak beriman. Ya, jadi orang-orang yang merugikan diri mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri karena tidak beriman. Jadi ruginya karena tidak beriman. Li'anna wal fadha khalat ala jumlatil khabar wal musyabati mubtada asyart fil umum. Seakan-akan ini ada fiil jawab syarat dan jawab syarat. Ya, artinya orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri adalah orang-orang yang merugikan mereka sendiri dengan tidak beriman. Gitu maksudnya. Wa yakunu taqdiru kalam bitunil fa. Jadi artinya takdirnya alladzina khasiru hum la yu'minun. Orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri adalah orang-orang yang tidak beriman. Ya. Jadi sehebat apapun seseorang di dunia ini, kalau tidak beriman, di akhirat nanti akan rugi. Gitu. Sehina apapun orang hidup di dunia ini, kalau mereka beriman, masih tertolong di akhiratnya. Di akhiratnya. Karena dunia syaratnya harus ilmu. Akhirat syaratnya harus beriman. Ya. Jadi kalau kita bisa menggabungkan keduanya, maka kita dapat dua-duanya. Ya terserah mau metik dunia apa metik akhirat. Metik dua-duanya, lah berarti ilmu dan iman. Mau dunia saja, lah ya ilmu. Mau akhirat saja, ya iman. Kalau orang yang berilmu tidak beriman, berarti dapat dunia saja. Orang yang beriman tidak berilmu, dapat akhirat saja.
Berilmu dan beriman berarti dapat dua-duanya. Itulah yang ideal. Sehingga permohonan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia. Ya syaratnya harus berilmu. Yang pernah diungkapkan itu, pertama punya keterampilan, punya skills. Ya, saudara-saudara, kita semua kan ini kan sebenarnya menjual ilmu juga kan, menjual keterampilan. Kita bekerja kan kita menjual jasa. Kalau nggak bisa apa-apa, ya bisa diterima. Disuruh begini nggak bisa, begitu, ya ngapain ke sini? Pasti kan ada ininya, seleksinya dulu kan, tamatan apa, itu kan ilmu. Semakin tinggi, semakin besar pahalanya. Tapi ada orang yang tinggi risikonya, murah bayarannya. Inilah yang kurang cocok. Orang yang berisiko tinggi, harusnya bayarannya besar. Tapi ada orang yang risikonya tinggi, bayarannya kecil. Contohnya orang yang ngecat gedung. Ya, kalau sampai salah-salah, ya udah. Nggak ketolong lagi, mati. Dan menurut catatan orang-orang yang bekerja di sana, ya nggak tahu sekarang. Orang Indonesia tuh banyak yang males pakai safety belt itu, karena dia merasa yakin bisa lah gitu. Ya akhirnya kalau kepleset jatuh, nggak tertolong. Begitu juga orang yang memasang instalasi listrik tegangan tinggi. Itu kan luar biasa. Mana orang itu? Itu orang Pak Syafi'i. Pasti gajinya gede. Karena risikonya tinggi. Ya, begitu juga orang-orang KS dulu yang berdekatan dengan api kan. Iya, kalau salah-salah itu kan wah ya. Nah, seharusnya begitu saudara. Jadi kalau yang risikonya tinggi, bayarannya gede. Tapi kalau kita risikonya tinggi, bayarannya nggak gede, nah inilah kita harus perjuangkan. Ya. Kita lanjutkan. Apa kesimpulan dari ayat yang barusan kita baca? Pertama, annal hujjata qa'imatun al yahudi wa nasara fi sihhati bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjelaskan tentang hujjah. Hujjah itu aja dalil. Dalil yang kuat terhadap keabsahan Rasulullah SAW sebagai nabi. Jadi jangan menolak lagi kebenaran Rasulullah. Duduklah baik-baik, perbincangkan. Karena ini menyangkut masa depan. Ya, kita hanya diberi kesempatan sekali. Duduklah baik-baik, bicara. Ya, kalau seseorang mengatakan, wah itu pengajiannya sesat, ayo mari kita dialog. Sesatnya di mana? Kan? Sebelum terlambat, kita masih diberi waktu. Kalau kita mengerti, ya namanya bukan nabi kan. Seorang dai bukan nabi. Bisa saja penyimpangan, ada penyimpangan. Silakan kita diskusikan. Mumpung masih ada waktu. Nah, itu yang pertama. Fa in qila hadza kalamullah azza wa jalla fahal lahu min dalil? Qulna subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini sampai nyebut 3 kali ya. Apa ada dalilnya bahwa Islam itu benar? Mana dalilnya? Nah, ini kalau diucapkan oleh umat Islam, maka Syekh Utsaimin sampai mengucapkan subhanallah 3 kali. Kalau Allah yang berfirman itu kita tidak perlu ragu lagi. Kalau Anda masih meragukan firman Allah, ya susah. Kalau kita masih meragukan firman Allah, ya susah. Ya, menanamkan keraguan, ya. Itu nggak boleh. Sebab khabarullah huwa dalil. Berita dari Allah itulah dalil. Jadi firman Allah, ayat itu sudah merupakan dalil. Silahkan diperiksa. Sehingga di ayat kan ada wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna. Jika kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan, fa'tu bi suratim mim mithlih. Datangkanlah satu surat yang sama.
Ya, wad'u syuhadakum, panggil orang-orang yang mahir. Suruh bersekongkol denganmu menciptakan satu surat seperti Quran. Fa illam taf'alu, jika kamu tidak mampu, walan taf'alu, dan tidak mungkin. Sebab kalau mungkin itu sudah dilakukan oleh orang Arab yang ngerti bahasa Arab. Yang ngerti bahasa Arab. Jadi banyak orang berkata tidak jujur. Orang-orang kaum murtadin suka muncul di Facebook, di Twitter, mengatakan, saya baru sadar bahwa sholat itu, bacaan-bacaan sholat itu semuanya buat Nabi Muhammad. Egois sekali Muhammad itu. Nah ini nggak paham. Kan itu yang buat Nabi Muhammad kan selawat terakhir sebelum kita salam. Tapi yang Allahumma gfirli buat siapa itu? Ya Tuhan, ampunilah saya. Kan bukan buat Nabi Muhammad. Nah ini nggak paham orang. Jadi kalau kita berdebat dengan orang yang nggak paham, sampai kapanpun ya menggeli doang. Ya, sok tahu bahasa Arab, padahal nggak tahu. Wah itu egois bener Nabi Muhammad. Jadi semua bacaan sholat saya baru sadar, itu buat Nabi Muhammad. Nah ini kan orang nggak paham. Ya, sekarang ini kalau di zaman dulu tuh ada begitu langsung diselesaikan. Sekarang kayaknya bebas gitu loh. Ya, orang menistakan Islam itu kayaknya bebas-bebas saja. Malah kita yang melawan, yang artinya ingin menyanggah itu malah kita yang berurusan. Nah, ini kesulitan kita hari ini. Nah, kita lanjutkan. Jadi memang saudara, Quran nggak bisa disebut kitab ilmiah. Kalau orang bertanya, Quran itu bukan kitab ilmiah. Kalau ilmiah itu berdasarkan rasio, logika, itu ilmiah betul. Disusun kan biasanya tulisan itu diawali dengan daftar isi dulu. Kan Quran mah nggak ada daftar isinya. Ya kan? Adanya nama surat. Daftar isi dulu tuh muqaddimah, pendahuluan, bla 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 bla. Nah, terus nanti kalau satu masalah itu disatukan, tidak berceceran. Contohnya cerita tentang Nabi Musa itu dari awal sampai akhir ditaruh di satu tempat. Tapi ternyata Quran tidak. Kadang di Al-Baqarah dicerita, nanti surat Ali Imran cerita sedikit. Nanti surat apa agak banyakan. Nah, itulah mukjizat. Nah, jadi Quran itu memang bukan buku ilmiah, bukan pula buku sejarah. Tapi semua informasi yang ada dalam Quran itu bisa dibuktikan dalam sejarah. Contoh yang sederhana adalah al-yauma nunajjika bibadanika. Hari ini kami selamatkan badanmu. Badanmu di sini kepada Fir'aun. Anehnya tubuh Fir'aun ini tidak seperti tubuh-tubuh lainnya. Kalau tubuh lainnya kan udah mati pasti busuk. Beliau mah tidak. Jadi tidak busuknya itu bukan karena dibalsam, bukan. Sebelumnya pun sudah tidak busuk. Nah inilah mukjizat. Ya, hari ini kami selamatkan badanmu. Ya kalau sekarang memang dibalsam, ditaruh di museum kan. Kedap udara. Nah waktu ditemukan itu di abad 20 ini. Jadi dievakuasi dari laut, diperiksa. Orang-orang barat kan menentukan kebenaran itu harus diperiksa dulu. Memang di dalam usus itu ada air. Begitu diperiksa memang air laut. Berarti ini Fir'aun asli. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberi informasi, hari ini aku selamatkan badanmu supaya menjadi peringatan bagi orang-orang sesudah. Nah, itu tubuh Fir'aun contohnya. Ya, begitu juga Zam-Zam. Masih kita bisa saksikan. Ini kan banyak keanehan di seputar Zam-Zam juga. Di sekitar-sekitarnya nggak ada air, dia ada air dan tidak pernah asat. Tidak pernah asat, tidak pernah banjir. Segitu-gitunya diambil nambah, diambil nambah. Kalau kita kan kalau sumbernya gede kan mudal-mudal gitu.
Tahu nggak mudal-mudal? Iya, sampai luber ke atas. Itu kan tidak itu. Nah inilah, kalau kita masih penasaran, silakan periksa. Makanya Allah menyatakan manafi alahum. Di dalam daerah Mekah itu banyak kesaksian-kesaksian, banyak situs-situs yang bisa kita ambil pelajaran, menambah keyakinan kita. Ya, di Mekah contohnya. Tempatnya gersang. Pokoknya dilihat dari target wisata itu tidak kena lah. Unsur wisatanya tidak ada gitu. Ya panas itu kan. Tapi sekarang orang mau datangnya nunggu 30 tahun. Mau datang ke situ, ngantrinya 30 tahun. Itu apa itu? Bukan karena kemampuan pemerintah Arab Saudi, karena mukjizat. Ada Masjidil Haram. Ya, ada Ka'bah di situ. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua, yang bagi ayat riba masal bi akrawi mutabik lil mumassal. Kita kalau memberi contoh, contohnya itu yang realistis. Seperti Allah menyatakan, mereka mengenali Nabi Muhammad seperti mereka mengenali anak-anak sendiri. Nah, itu kan realistis. Ya. Jadi kita bisa ingat, wah, bagaimana kita kenal terhadap anak kita. Kadang-kadang dari jauh aja kita udah lihat, wah, cara jalannya anak saya. Ya, sudah ketenger tuh. Walaupun dia kumpul dengan orang lain, wah ini anak saya yang ini. Nah, itu jadi yang realistis ya. Yang ketiga, al-minnatu wat taubih alal yahudi wan nasara. Allah menyatakan dalam ayat ini mengangkat dan menjatuhkan orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan yang Nasrani banyak mendapat nikmat. Antara lain nabi-nabi yang 25 itu kebanyakan Bani Israel. 25 nabi itu kebanyakan Bani Israel. Tapi meskipun mereka banyak dikirimi Rasul, ya, lama-lama ngelunjak gitu. Malah mendustakannya. Nah itu. Amal minna faya annallaha atahumul kitab, yaitu salah satu anugerah Allah adalah memberikan mereka kitab. Wa bayyana lahum wasfan nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi sayursalu lin-nasi kafah. Wa hadhi ni'mat an yubayyana li 'abdi tariqal huda. Kemudian mereka juga cuma dititipi tolong beritahukan kepada generasi mendatang akan lahir lagi seorang nabi, nabi terakhir. Sayang nabinya bukan keturunan mereka. Itu doang. Jadi seandainya Nabi Muhammad ini Bani Israel, mungkin agak berbeda. Tapi Allah sih mendustakan itu ya. Walaupun itu lahir dari kalangan mereka, pasti mereka akan melakukan percobaan pembunuhan. Setiap nabi dibunuh. Ya, karena penyeru kebenaran ini ngeruwedaken. Yang main-main gitu kan, yang mau ngincer ngebohongin orang ketahuan. Kan kesel dia. Akan ketahuan. Oh, di sini dia bohongnya. Yang berbuat makar ketahuan. Yang nggak jujur ketahuan, kan kesel. Wa kanu kafiri nabi ma'budu dalil. Tapi mereka meskipun jelas, mereka tetap saja kafir. Fatakunul ayat jami'atun baina minna alaihim minallah wa taubihim. Jadi ayat ini mengangkat sekaligus menjatuhkan orang Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka tergolong orang-orang yang nggak tahu diri, diberi kenyamanan sedemikian lama, ya, cuma dititipi doang. Ayo sekarang beralih kepada nabi dari suku Arab, berbeda sukunya dengan mereka. Mereka nggak mau. Nah, kita Islam diajarkan begitu. Kita ini sudah terlatih. Siapapun, suku apapun, ya, kita bisa nerima. Asal yang penting dia yang benar. Kan gitu kan? Guru siapapun bisa kita terima. Buktinya di Arab itu kita ngumpul semua suku bangsa di dunia. Ya, kita akan tidak membeda-bedakan, oh ini orang Indonesia.
Cuma kalau lebih dekat dengan kita bangga. Ya, contohnya ada yang juara kemarin dari Sumatera ya. Juara ini 2 ya. Musabakoh, anak sana SMP apa gitu, Hafizul Quran. Dihadiahi 174 juta totalnya. Bukan, 740 juta kalau di course. Kemarin tuh anak sanawiyah dari Langkat apa ya? Sumatera. Juara 2 sedunia loh. Nah, kita cukup bangga karena itu orang Indonesia kan. Makin mirip dengan kita, makin bangga kita. Karena Rasulullah mengatakan al-arwah mujannadat. Roh-roh kita ini selalu mencari persamaan. Ya, kalau kita tiba di satu tempat yang asing, ketemu dengan bangsa Indonesia, wah kita bangga sekali. Indonesia, iya, wah saya juga Indonesia. Indonesianya mana? Kalau dia nyebut Jakarta kurang. Banten, wah Banten, tambah tuh. Bantennya mana? Kalau dia nyebut Pandeglang kurang. Kalau sebut Cilegon, tambahlah. Manusia tuh katanya begitu, kecenderungan. Ya, kecenderungan al-arwah mujannada. Jadi roh itu saling tarik menarik. Yang lebih dekat persamaannya, dia lebih gatuk. Tuh. Lebih nyambung ngobrolnya ya. Ya nggak masalah itu sudah naluri, tapi kita tidak boleh itu dinomorsatukan di atas Islam, tidak boleh. Dan kita sudah terdidik ternyata. Ya. Contohnya kita sudah terbiasa siapapun yang duluan datang di saf awal, ya dia tidak boleh diusir, ya tidak boleh kita singkirin untuk kita duduki, nggak bisa. Begitupun siapa yang jadi imam asal dia memenuhi syarat, kita bisa terima. Mau suku apa, itu bisa, sudah biasa. Kita sudah tidak peduli kan. Nah, di dalam Islam juga tidak ada kasta. Satu-satunya kasta adalah Ahlul Bait. Ahlul Bait mendapat perlakuan khusus karena ada pesan dari Nabi ya. Nah, supaya menjaga keturunan-keturunan beliau. Tapi yang saya sesali sekarang, saya heran gitu. Kok adegan yang saya bisa rekam dari yang menyatakan di Ahlul Bait ini cium-ciuman, terus arak-arakan, baca sholawat. Kok cuma itu gitu loh. Kepinterannya mana gitu. Ya, bahwa buyutnya itu yaitu Nabi kita Muhammad SAW menguasai berbagai ilmu. Harusnya dia marah ketika orang menggunakan hadis palsu contohnya. Kan itu kan peninggalan buyutnya. Tapi nggak dilakukan, yang saya lihat tuh salaman bolak-balik. Begitu-begitu aja. Saya heran. Kenapa nggak terpanggil untuk ya memuliakan peninggalan dari buyutnya ini? Nah inilah yang terjadi. Begitu juga ya teman-teman saya juga begitu. Terlalu membanggakan itu. Gak ada kualitas apa-apa. Dia datang disambut, sholawatan. Udah begitu aja. Apa ya yang bisa diambil? Tapi orang kayaknya seneng ya. Iring-iringan. Panjang. Nah kita lanjutkan. Yang keempat. Anna malam yu'min faqad khasira nafsahu. Barang siapa yang tidak beriman terhadap Islam, ajaran Islam, maka dia telah merugikan dirinya sendiri. Bukan orang Islam yang dirugikan, tapi diri sendiri. Nah, ini firman Allah. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, itu akibat dari mereka tidak beriman. Wa hal khasira ahlahu, apakah berarti orang itu telah merugikan keluarganya? Syekh Utsaimin menjawab benar. Ya. Sebab dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 15, Allah menyatakan, Qul, katakanlah, innal khasirin, sesungguhnya orang-orang yang rugi, alladzina khasiru anfusahum, adalah orang-orang yang telah merugikan diri sendiri, wa ahlihim, dan keluarga mereka. Jadi kalau kita tidak taat, yang rugi bukan saja kita,
tetapi juga keluarga kita. Paling tidak nanti di akhiratnya akan terpisah. Ya, sebab di ayat yang lain Allah menyatakan walladzina amanu, orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, diikuti oleh keluarganya, alhaqna bihim, maka kami akan satukan. Ya, waktu kita di dunia kita bersama-sama bercengkrama, tentu di akhirat juga kita ingin begitu lagi. Katakanlah naudzubillah kalau ditakdirkan seseorang masuk surga, entah ibunya, entah bapaknya nggak di surga, kan kepikiran juga itu. Waduh, sayang amat ya ibu saya. Kalau di dunia masih bisa tertolong, ya, kalau di dunia, karena bisa diobati, bisa ditebus, itu kan. Nah, kalau di akhirat kan keputusan Allah, dan itu akan terjadi selamanya. Nah, memang ada keringanan. Orang Islam sepanjang tidak musyrik, entah kapan-kapannya akan masuk surga. Ya, paling tidak selisih waktu kan. Nah, orang anaknya saleh, dia akan masuk duluan. Orang tuanya tidak saleh, akan belakangan. Tapi kan nunggunya lama. Kasihan tuh, mendengar disiksa saja kita udah nggak tega. Kita di dunia kan begitu. Melihat anak kita sakit, kita ikut sakit. Orang tua sakit, paling tidak kita sibuk. Nah, bagaimana dengan di akhirat? Maka kita harus bisa menyelamatkannya. Ya, gitu ya. Jadi, orang yang tidak beriman itu di samping merugikan diri sendiri, juga merugikan orang lain. Ini nanti mendapat teguran juga dalam surat 35 ayat 37. Allah berfirman, awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah memberikan umur yang cukup kepada kalian, ma yatadzakkar, yang bisa digunakan untuk ingat Allah. Kan kami sudah beri kesempatan yang banyak. Ya. Man tadzakkara, kalau memang dasarnya mau ingat. Waja'a, dan telah datang, waja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Kan sudah datang pengajian-pengajian banyak. Ya. Dan murah meriah, enggak ditarik ongkos, tidak ada register, tidak ada registrasi. Ya, tempatnya nyaman, sejuk. Susah. Nah, ini tidak ada alasan lagi. Apalagi umurnya semakin berkurang. Kemudian ayat ke-21. Waman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihuz zalimun. Waman azlam, siapa yang lebih zalim? Man siapa? Azlam yang lebih zalim. Man ismu istifham. Man adalah isim yang menjelaskan istifham, pertanyaan. Bertanya, kata tanya itu selalu di awal. Ya kan? Contohnya, siapa namamu? Apa yang kau bawa? Mana alamatmu? Bukan. Mana rumahmu? Berapa jumlahmu? Selalu kata tanya itu di depan. Memang kadang-kadang terbalik sih. Ya. Rumahmu mana? Gitu. Bisa kan? Mana rumahmu? Tapi yang benar itu. Kata tanya selalu di depan. Maka ini man juga kata tanya. Setiap ada kata tanya yang mendampingi kata azlam, yang artinya lebih, itu kata mananya tidak. Nah ini ya. Jadi waman azlam, tidak ada yang lebih zalim. Nah, gitu. Sebenarnya sih maknanya siapa yang lebih zalim? Mimman iftara 'alallahi kadziban, daripada orang yang merekayasa mengatasnamakan Allah kedustaan, merekayasa dusta mengatasnamakan Allah. Au kadzdzaba bi ayatihi, atau mendustakan ayat-ayatnya. Innahu la yuflihuz zalimun, sesungguhnya Allah tidak akan memberi keberuntungan
Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. La yuflihu, tidak beruntung, az-zalimun, orang yang zalim. Makna dari zalim pada dasarnya ya, itu adalah kurang. Tapi ada mengatakan zalim itu tidak proporsional. Syekh Utsaimin mengatakan makna zalim itu adalah naqsu, kurang. Ini kita dapati dalam surat 18 ayat 33. Kiltal jannataini atat ukulaha walam tazlim minhu syai'a. Itu adalah dua kebun yang panennya ya, atat ukula, yang datang hasilnya. Artinya panennya itu datang, selalu panen. Walam tazlim minhu syai'a, dan tidak berkurang sedikit pun. Nah, ini di surat Al-Kahfi diceritakan ada orang yang punya kebun, selalu panen. Ya. Tidak berkurang sedikit pun, panennya berlimpah-limpah. Sayang, orang ini kemudian beranggapan segala yang dia dapat itu hasil usahanya. Dan ini tidak boleh. Maka oleh Allah diberi ujian dengan gagal panen. Nah, kebunnya terbakar. Di luar ekspektasi. Menurut dia nggak mungkin bisa kebakar. Tapi ternyata Allah uji itu. Karena dia beranggapan ini semua saya. Ya, ketika hasil karya itu diakui semua dia, tanpa melibatkan Allah, dia beranggapan bukan takdir Allah. Maka Allah uji dengan gagal panen. Ya, ini menjadi peringatan buat kita. Apa kesimpulan dari ayat ini? Pertama, anna zulma yakhtalif ba'duha asyaddu min ba'd. Zalim itu bertingkat-tingkat. Ada yang ringan, ada yang parah. Li'anal ma'asiyah takhtalif ba'duha a'dzam min ba'din. Sebagaimana maksiat juga bertingkat-tingkat. Ya, ada maksiat yang tertinggi, yaitu syirik. Musyrik itu adalah dosa yang paling besar. Yang kedua disebut dengan kabair, dosa-dosa besar. Yang ketiga adalah saghair, dosa kecil. Ya, jadi kesalahan ini juga ada 3. Wasaghair kadzalik takhtalif. Begitu juga yang dosa kecil itu juga berbeda-beda. Jadi kecilnya seperti apa itu ya, kadarnya itu berbeda-beda. Famin aina na'rif anna dzunub awil amalal muharramat takhtalif? Dari mana kita mengetahui suatu dosa itu besar atau kecil? Ya. Dari mana? Likhtilafi dzulm, li'anna kulla fi'lin muharram aw tarki wajibun dzulm wa in kana yatafat lazima min dzalika tafawutul a'mal. Nah, dilihat dari dalil-dalilnya. Tergantung amalnya. Walau qala qail halil ma'asi wa dzulm atharun hisiyun, apakah ada dampak? Apakah ketaatan dan kemaksiatan itu berdampak? Kan ini urusan akhirat ya. Karena urusan pahala kan, orang yang melakukan dosa akan mendapat nilai minus. Yang melakukan ketaatan nilai plus. Apa dalam kehidupan dunia ini berpengaruh? Ada dampaknya. Dijawab oleh beliau, na'am. Wassahabat radhiyallahu anhum lama asau fi ghazwati Uhud wa fi ghazwati Hunain uqibu. Contohnya adalah para sahabat. Para sahabat dan Rasulullah berperang di perang Uhud. Tapi karena ada sikap indisipliner, yaitu Rasulullah menempatkan 50 pasukan pemanah, apapun yang terjadi, sebelum ada komando jangan turun. Ya, tapi mereka melihat kemenangan sudah berpihak pada umat Islam, sehingga mereka turun. Ini suatu pelanggaran ya. Maka semula kemenangan yang sudah di depan mata, itu berbalik menjadi kekalahan total. Ya, sampai menimbulkan akibat yang mengenaskan, yaitu mayat-mayat umat Islam banyak yang dimutilasi. Ini membuat kesedihan yang sangat mendalam, sehingga itulah awal mulanya kunut.
kunut. Kunut itu adalah sikap berdoa, ya, melaknat orang-orang tertentu. Ya Allah, laknatlah fulan bin fulan. Tapi itu dilakukan oleh Rasulullah pada semua sholat. Pada semua sholat 5 waktu. Nah, kemudian turun ayat yang menyatakan kamu ditugasi di dunia ini bukan untuk melaknat. Tuh, ya, betapa sulitnya ya. Emosi kita lagi marah tuh, karena berdoa saja tidak boleh. Berdoa agar orang yang telah berbuat salah itu dapat celaka, itu saja tidak boleh. Sebab kedatanganmu di dunia ini, ya, misinya adalah misi damai, menyelamatkan. Karena itu namanya Islam. Islam kan menyelamatkan. Ya, Islam kan pengertiannya damai, menyelamatkan. Jadi tidak boleh keluar dari mulutmu itu kata-kata yang mengarah kepada kehancuran. Tuh, maka direspon oleh Allah begitu. Maka sejak itulah Rasulullah menghentikan kunut. Itu asbabun nuzulnya. Nah, kemudian ada yang berpendapat, oh kalau subuh enggak, tetap aja. Walaupun seorang sahabat ditanya, bid'ah enggak? Iya, bid'ah itu. Ya. Maka ada tambahan-tambahan tuh. Allahumma apa itu saya lupa. Amankanlah negeri kami, khususnya Indonesia dan negeri-negeri umat Islam secara umum. Nanti kalau doa-doa yang melaknat, ya Allah jatuhkanlah orang kafir di balik begini. Kalau minta begini. Allahumma ahlikhum, binasakanlah mereka. Ditungkep begini. Ini enggak ada ceritanya. Doa tuh begini, ini enggak ada. Ya. Tentang doa. Ya ini kan tentang kunut. Tentang doa umum saja. Ya Allah hancurkan mereka. Ya Allah turunkan musibah mereka. Persulit mereka. Suruh begini ini enggak ada. Yang namanya doa ya begini. Harus manduk. Karena Allah di atas. Bukan di bawah. Tapi enggak tahu siapa yang memulai itu. Suruh begini. Dah, nggak pusing-pusing nyelidik-nyelidik lah, pokoknya nggak ada aja. Dari mana dalilnya itu nggak ada. Ya, itu kesimpulan pertama. Zalim itu bertingkat-tingkat. Ya. Jadi kalau dalam dosa itu ada dosa besar, dosa terbesar itu adalah musyrik. Nah, ada lagi dosa besar. Dosa besar itu adalah dosa yang dijanjikan oleh Allah dengan hukuman di dunia. Contohnya mencuri, membunuh, itu masuk hudud. Ya, mencuri, membunuh, berzina, menuduh zina. Ada 8 kalau nggak salah. Ada 8. Nah, tapi ada dosa-dosa yang tidak disebut sanksinya. Nah, ini masuk kategori kecil. Ya, contohnya gosop. Gosop itu menggunakan milik orang lain nggak izin, tapi niatnya dikembaliin. Bukan mencuri. Kalau mencuri kan untuk dimiliki. Ya, contoh gampangnya sendal lah. Kagol pakai sendal orang, nggak ngomong lagi. Tapi kita berniat mengembaliin, cuma dipinjam sebentar. Itu gosop masuk. Ya, masuknya gosop itu. Kecuali di sini ada sendal yang memang sudah disediakan buat warawiri toilet. Kagol, kita pakai sepatu lagi kan. Mau ke toilet, ada sendal jepit. Tahu punya siapa ini? Main ambil aja. Memang nggak mau dicuri, bukan niat dicuri. Tapi itu tetap gosop namanya. Ya. Jadi dalam Islam itu disebut dosa. Sebab boleh jadi yang punya keluar, mana sendal saya? Kurang ajar ya, nanti keluarin kata-kata begitu. Ya, jadi kalau kecuali yang itu tadi ya. Kemudian yang sudah ini ya, kita baca Nah, itulah kesimpulan dari tafsir. Ada beberapa menit lagi buat fatwa Syekh Utsaimin. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini ada pertanyaan. Ya. Sebenarnya masih seperti kemarin. Jadi saya kebetulan punya keluarga kaya. Keluarga saya itu tidak tahu bahwa saya miskin. Keluarga saya kaya. Keluarga saya itu tidak tahu saya miskin. Dan memang saya tidak memberitahu mereka untuk menjaga perasaan kami. Sehingga satu saat keluarga saya yang kaya itu mencari siapa yang berhak mendapat zakat. Gitu ya. Dan saya mengatakan, oh bisa, saya salurkan. Saya kenal orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, setelah itu saya dititipi. Tapi diam-diam karena saya merasa miskin, saya ambil dari zakat yang dititipi oleh keluarga saya itu. Sebagian buat saya. Karena menurut kriteria saya ini berhak. Coba saya nggak ngomong kepada yang nitipi itu. Bolehkah sikap saya seperti itu? Nah, ini yang ditanyakan pada Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin mengatakan, Anda sudah berkhianat. Jadi kalau Anda merasa Anda berhak, lebih baik terus terang. Adapun responnya bagaimana itu terserah. Lebih baik kita jujur gitu. Ketahuilah, saya juga membutuhkannya. Sampaikan aja. Nah, nanti kita izin, bolehkah zakat yang kau titipkan itu sebagian buat saya? Nah, kalau dia bilang, oh silakan, nggak apa-apa. Kalau kamu memang butuh ya sebagian buat kamu lah. Terserah kamu lah. Kalau sudah terserah kamu, nah ini berarti boleh. Ya kata beliau, Naam, alaika itsmun fi hadza. Anda berdosa dalam hal ini. Nah, jadi menjaga amanat itu betul-betul harus ya, harus gitu. Jadi kalau seseorang, Pak, tolong ini berikan kepada santri contohnya yang membutuhkannya. Maka tidak boleh dibelokin untuk ustaz. Ya. Ya kadang-kadang juga saya juga dibawain Indomie. Menurut saya udah sini kan butuh. Enggak, Pak. Ini buat Bapak, titipan dari sana aja buat Bapak. Ya udahlah, kamu bandel nerima nggak mau ya tak makan aja. Kadang dibawain Indomie menurut saya kan saya bawa-bawa kan repot gitu. Ada dibawain terigu gitu. Sudah kamu kan butuh, udah buat sini aja. Jangan Pak, ini titipan dari sana. Buat ustadz katanya. Oke, saya ambil. Nurut. Nah, inilah ternyata menjaga amanah ya. Jadi kalau seseorang datang ke sini, Pak tolong berikan pada ini. Ya kita harus salurkan sesuai dengan keinginannya. Tapi kalau dia berdiskusi kira-kira kepada siapa ya? Nah, itu kita boleh arahkan. Tapi kalau dia nggak diskusi lagi, hanya untuk si A, nah, berarti si A. Li'anal wajib an takuli al-haq. Karena wajib menyampaikan kebenaran. Kalau kita tidak mampu, keluarga kita mampu, lalu mereka menitipkan zakat, ya kita sampaikan aja. Sebenarnya di antara orang yang berhak menerima zakat adalah saya. Contohnya gitu. Apa kamu nggak tahu saya memang membutuhkannya? Oh begitu, ya udah silakan. Nah, berarti boleh. Daripada karena gengsi kita tutup-tutupi, nah, ternyata kita pakai. Ini tidak boleh. Wa yaqdiru wa qad qala rajul alladhi asaba fi Ramadan wa ata ilan nabi yastaftahi madza yajib. Ini berdasarkan cerita ya. Pernah terjadi di zaman Nabi, orang miskin datang kepada Rasulullah. Fa akhbarahun nabi anna yajibu alai ayyatiqa raqabah. Saat itu di bulan Ramadan dia menggauli istrinya. Nah, udah miskin pula ilmunya. Jadi dia terus terang saya menggauli istri, jadi melanggar saya. Jadi gimana ya Rasulullah? Anda harus puasa, harus memerdekakan budak. Kata Rasulullah, kan sesuai dengan ayat Quran ya. Kalau tidak mampu, berpuasa 2 bulan berturut-turut.
Kalau tidak mampu harus memberi makan 60 miskin. Wa kullu hadza yaqul rajul la asya. Setiap disampaikan, laki-laki ini menjawab, saya tidak bisa ya Rasulullah. Kamu harus memberikan budak, nggak bisa ya Rasulullah. Kamu harus berpuasa 2 bulan, nggak bisa ya Rasulullah. Kamu harus memberi makan 60 miskin, nggak bisa ya Rasulullah. Nah, gimana ini orang? Nah, kemudian laki-laki itu pun terdiam karena sudah diberikan 3 pilihan. Kan sanksinya itu sanksinya ada 3 dalam ayat Quran. Sudah dijelaskan, dia selalu nggak sanggup. Jadi dia termenung. Nggak ada pilihan karena sudah cuma 3. Lalu Rasulullah datang lagi membawa beberapa makanan. Nih, sudah bagi sana pada orang miskin. Ya Rasulullah, nggak ada lagi yang miskin di kampung saya kecuali saya. Kata dia tuh gini, fa wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, ma baina labataiha alu baitin afqaru minni. Dari ujung ke ujung tidak ada orang yang paling miskin kecuali saya ya Rasulullah. Apa yang terjadi setelah Rasulullah mendengarnya? Fadhahikan Nabi. Nabi pun tertawa. Hatta badat anyabu, sehingga terlihat gerahamnya. Kalau orang tertawa kelihatan geraham kan berarti rada mangap. Ya, tertawanya itu agak lebar. Sumakal, kemudian Nabi memberikan solusi. At'imhu ahlaka. Sudah, sana kasih keluargamu. Nih makan aja buat kamu aja. Tuh, dia yang melanggar, dia yang makan. Itu kejadiannya. Sehingga dari sinilah tuh Syekh Utsaimin berpendapat harus seizin orang yang ngasih. Kan dia sudah nego kan? Oh, nggak ada yang miskin kecuali udah ke sana makan. Nah, begitu. Kan Rasulullah sudah menunjukkan ke dia. Inilah menjadi bukti bahwa harta atau apapun harus disalurkan sesuai dengan keinginan yang punya, kecuali menyalurkannya salah. Dia bilang ke sini, oh itu ternyata bukan yang Anda kira, dia kaya, tidak berhak. Nah, baru boleh. Idza u'titum malan fuqara antasarifu li ghairikum wa idza kuntum mustahiqin antaqul liman a'taqum a'ala mustahikun ahaqqu minna. Nah, jadi kalau ada orang ya menyampaikan titipan, menitipkan zakat atau uang kepada Anda, kemudian dia menyebut kepada orang ini, tolong berikan. Alamatnya diberi, tolong berikan kepada santri contohnya, atau berikan kepada janda yang miskin. Nah, kalau dia sudah ngetek begitu, kita tidak boleh punya alternatif lain. Sudah waktu ya. Jadi harus diposting sesuai dengan kemauannya. Kecuali posting yang diinginkan oleh yang punya harta ini menyalahi syariat. Oh Pak, itu mah orang kaya Pak. Nah, kalau dia ingin ditujukan pada dia, sebenarnya saya juga berhak menerima zakat Pak. Saya juga lagi nggak mampu, anak-anak begini. Nah, dia boleh nego. Oh begitu, ya udah buat kamu aja. Nah, baru halal. Demikianlah. Hadirin hafizani wa hafizakumullah, semoga kajian kita ini diganjar oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Dan tidak lupa kita mohon anugerah Allah Subhanahu wa taala agar anak dan keturunan kita, anak dan cucu kita diberikan kemampuan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang taat, yang bertakwa, dan mempunyai masa depan yang lebih cerah daripada kita. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.